tahu begini jika. Halo, aku Stitch ya. Alasan kenapa setelah lulus S1 jangan langsung S2. Kecuali kalau kamu udah yakin banget S2-nya mau ngambil jurusan apa, bidang apa, dan juga kamu mungkin mau terjun di bidang pendidikan atau akademik, atau juga kamu kalau mau jadi dosen, mau ambil profesi, itu kamu cocok banget langsung ambil S2. Kalau kamu belum yakin banget ngambil S2 jurusan apa, kamu juga belum punya banyak pengalaman organisasi, magang, ataupun non-akademik lainnya, atau kamu mau lintas jurusan, atau kamu belum nemuin passion kamu, atau kamu belum banyak pengalaman kerja, mending kerja dulu sebelum ambil S2. Kenapa? Yang pertama, karena rata-rata perusahaan itu menerima kandidat fresh graduate dari S1 lulusannya, bukan yang S2. Kenapa? Karena mereka mikir untuk yang lulusan S2 gajinya akan lebih tinggi, tapi tidak punya pengalaman kerja gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang lulusan S1 gak punya pengalaman kerja, digaji lebih rendah, masih oke. Tapi kalau yang S2 gak punya pengalaman kerja dan digaji lebih tinggi, perusahaan akan lebih mempertimbangkan itu. Walaupun si lulusan S2 itu misalnya gak apa-apa digaji lebih rendah gitu, tapi rata-rata perusahaan itu akan langsung mikir ketika lihat CV dan lulusannya S2, pasti mereka harus menggaji lebih tinggi gitu. Jadi kayak udah tereliminasi di awal. Itu kalau misalnya S2-nya nggak punya pengalaman kerja dan mungkin melamar sebagai fresh graduate. Tapi kalau misalnya S2-nya udah punya pengalaman kerja gitu dan dia melamar di posisi level yang lebih atas, yaitu mungkin beda lagi ceritanya. Yang kedua, kalau misalnya kalian ngambil S2 tapi kalian tuh masih ragu sama jurusannya, sama bidangnya gitu. Ya mungkin walaupun kalian lagi ada budget misalnya gitu kan, tapi kalau misalnya kalian cuma ikut-ikutan temen atau kalian ya masih ragu gitu ya, itu nanti kalian bakal nyesel karena banyak banget teman-teman aku yang udah ngambil S2 tiba-tiba belum yakin ya maksudnya gitu, tapi mereka ngambil S2 ya pada akhirnya mereka kayak nyesel aja ngapain ngambil S2, tapi pada akhirnya menurut mereka tuh nggak kepake gitu. Walaupun ya di satu sisi ya ada baiknya gitu ya, kita ngambil S2 tentunya nggak mungkin nggak berguna, nggak bermanfaat, dan nggak mungkin nggak kepake sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang kalian sampai berpikir udah ngambil S2 tapi pada ujungnya kalian nggak merasa cocok banget sama jurusannya, itu kalian bakal nyesel sendiri. Jadi makanya kenapa fungsinya kalian kerja dulu, kalian mungkin magang dulu, itu adalah untuk meyakinkan bahwa kalian tuh benar-benar suka nggak sih sama jurusan yang kalian ambil ketika S2 itu. Dan itu pasti butuh waktu kayak setahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun atau bahkan lebih ya untuk kalian mempertimbangkan itu, kalian sambil kerja, sambil mikirin kalian tuh mau ngambil S2 apa. Yang ketiga, untuk di beberapa pekerjaan itu S2 kadang nggak terlalu dibutuhkan. Tapi kalau misalnya di pekerjaan-pekerjaan lain, kadang itu dibutuhkan banget, apalagi kalau dosen. Dosen itu kadang sekarang udah S3 tuh udah minimal ya untuk di beberapa univ. Tapi kalau misalnya ada juga beberapa pekerjaan yang nggak harus S2. Jadi itu sesuaiin sama kebutuhan kalian aja gitu. Yang penting kuncinya kalau menurut aku jangan sampai kalian S2 karena ikut-ikutan temen, atau kalian juga cuma buat gengsi doang, atau buat ngisi waktu luang kalian.